Anies Baswedan lagi-lagi menegaskan enggan meneruskan kinerja dan program Jokowi. Padahal hasil survei jauh lebih rasional dan objektif menyatakan 80% lebih masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Artinya kisaran 20% saja yang mau perubahan. Itu baru jargon dan pernyataan. Nah, makin kesini gerak langkah politikus ternyata kemana-mana. Lintas koalisi, mau sudah separuh terbentuk ataupun masih berupa bayangan. Manuvernya bisa membahayakan apa yang sudah dirancang cukup lama. Contoh koalisi perubahan yang sudah berganti tahun malah tambah cair, bukan mengerucut dan solid. Paling kenceng jelas AHY dan Demokrat yang sudah menyatakan Juni ini harus sudah deklarasi atau mau memikirkan opsi lain. Gamblang, jika tidak ada kejelasan di bulan ini, Demokrat hengkang. Sangat wajar karena lumayan tenar ternyata. Sikap Nasdem malah berbeda. Mereka memandang bahwa AHY dan Demokrat memaksakan kehendak. Ada pula tudingan jika AHY memaksakan dirinya untuk menjadi bakal calon wakil presiden, jika tidak maka akan keluar. Asumsi yang terkesan berlebihan sebenarnya. Pandangan Demokrat bahwa menurunnya elektabilitas Anies Baswedan karena belum adanya calon wakilnya sebenarnya memang jauh dari yang sebenarnya. Lihat saja kedua kandidat capres lain juga belum ada nama yang pasti untuk menjadi calon wakil mereka. Kini berhembus isu lain. Sandiaga Uno begitu gencar melobi partai-partai untuk bisa menjadi kendaraannya melaju juga di 2024. Usai keluar dari Gerindra, ia memang belum pasti melabuhkan kendaraan barunya pada partai apa. P3 memang sejak awal sudah ancang-ancang dan memberikan karpet merah. Ternyata PKS juga disambangi dan dijajaki. Sekiranya bisa menjadi kendaraannya. Cukup menarik karena adanya ungkapan logistik 2 kali lipat. Mau saja PKS menarik dukungan untuk Anies Baswedan asal bukan mereka yang menarik duluan. Jadi menunggu Nasdem atau Demokrat terlebih dulu cabut dari koalisi perubahan. Jadi benar bahwa koalisi ini cenderung tidak solid, malah terbaca sulit sehingga sangat rapuh. Satu saja keluar sudah bubar. Mau menjalin koalisi dengan pihak lain sudah semakin susah. Selain waktu yang makin mepet, konsolidasi sudah mulai terbentuk dengan sangat gamblang meskipun belum secara resmi terungkap di mata publik. PKS sudah jelas-jelas menyatakan bisa dan bahkan mau, tergantung pada sikap yang akan mendahului. Hal yang memperlihatkan betapa rapuh keadaan koalisi sejak tahun lalu sudah mendeklarasikan diri. Nah, potensi Demokrat untuk meninggalkan apalagi sudah sangat gamblang karena susah berharap dalam bulan ini akan ada deklarasi. Lah, titik temu saja tidak ada. Bagaimana Demokrat dan Nasdem malah saling tuding dan saling sindir dengan sangat tajam. Keinginan untuk mencawapreskan AHY sangat kuat. Berbagai dalih, alibi, dan cara sudah jelas-jelas mereka kemukakan. Alasan Juni mau evaluasi kan sedikit banyak memberikan tekanan untuk segera diputuskan dan deklarasikan. Toh tidak demikian dengan pandangan Nasdem. Mereka mengatakan jauh lebih baik jika mengambil pasangan dari luar partai pendukung koalisi. Alasan keadilan dan soliditas. Hal yang sebenarnya aneh dan lucu saja. Anies Baswedan sendiri juga masih galau. Lihat saja bagaimana penolakan atas signal jelas gamblang dari AHY dan Demokrat tidak membuatnya bersikap dan menyatakan diri ya. AHY bakal calon wakil presiden bersamanya. Artinya jelas bahwa AHY tidak cukup menjanjikan sebenarnya bagi Anies Baswedan pun Nasdem. Koalisi mereka ini sangat lemah. Kepentingan masing-masing jelas lebih kuat. Apa yang terjadi itu masih diperlengkapi. Bagaimana Demokrat yang mengapresiasi secara baik undangan Puan untuk berbincang dengan AHY.
SBY selaku bapak dan petinggi partai mengatakan, jika itu baik adanya, niat baik akan memberikan dampak baik. Hal yang berkebalikan dinyatakan elit Nasdem, melihat itu buruk. Upaya memecah belah keberadaan koalisi perubahan untuk persatuan itu, keduanya sama-sama benar dengan kacamata masing-masing. Satunya, kesempatan untuk ketua umum partai pemegang kekuasaan 2 periode. Satunya, melihat potensi rontoknya kebersamaan mereka. Masih belum jelas siapa yang akan melarikan diri pertama kali. Namun, sangat mungkin ketika satu pergi, semuanya pasti akan bubar jalan. Rancangan sekian lama bubar tanpa hasil apapun. Padahal sudah safari kemana-mana. Hari ke hari makin asik dan lucu-lucu perilaku politik ini. Mau tapi malu. Ada pula yang tidak tahu malu. Pokoknya maju tanpa tahu keadaan dan kemampuannya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Susi Haryawan yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Siapa Meninggalkan Anies Baswedan Duluan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.